Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rise Purnamasari dari Kriminologi 4A, Universitas Islam Riau. Sini saya akan mempresentasikan tentang Jamaah Ansarut Tauhid. A. Latar belakang Jamaah Ansarut Tauhid adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Organisasi ini merupakan pecahan dari Majelis Mujahidin Indonesia. Organisasi ini terindikasikan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat yang diketahui melatar belakangi bom Bali 2002. Jamaah Ansarut Tauhid lahir di perpecahan dalam Majelis Mujahidin Indonesia akibat perbedaan sejumlah pandangan. Bahkan, proses terbentuknya Majelis Mujahidin Indonesia juga melalui serangkaian perdebatan panjang di dalam kelompok-kelompok Indonesia Islam yang bertemu pada saat itu. Ketika beberapa tahun Majelis Amir di Majelis Mujahidin Indonesia, posisi Abu Bakar Bashir yang memimpin sejak 7 Agustus 2000 harus menghadapi sejumlah kasus hukum yang dikaitkan kepadanya. Situasi ini terkait dengan aksi-aksi teror peledakan bom yang terus berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. B. Identifikasi kelompok teroris tersebut. Sejak dilahirnya pada 2008, Jamaah Ansarut Tauhid merangkul mereka yang jelas terkait dengan buronan teroris. Mereka menyebut para anggota Jamaah Islamiyah, tetapi bentrok dengan para pimpinan dalam hal strategi dan taktik. Pada 2010, Unit Kasus Anti Terorisme Polri Densus 88 meraziakan markas Jamaah Ansarut Tauhid di Jakarta dan menuduh para pemimpin kelompok itu menggalang dana untuk membiayai pelatihan militer kelompok teroris di Aceh. Memasukkan Jamaah Ansarut Tauhid yang didirikan oleh Abu Bakar Bashir ke dalam daftar organisasi teroris asing. Mendukung ISIS yaitu menyatakan dukungan terhadap negara Islam Irak dan Suriah. Sebagian besar anggota Jamaah Ansarut Tauhid tak mendukung sikap Bashir karena meragukan Abu Bakar Baghdadi, pemimpinan ISIS sebagai Amir Khalifah. Anggota Jamaah Ansarut Tauhid yang mendukung Islamic State of Iraq and Syam tidak banyak bila dibandingkan dengan jumlah anggota yang tersebar di wilayah. Lalu pada 11 Agustus 2014 mendirikan organisasi baru yang lebih baik dan namanya Jumlah Jamaah Ansarut Syariah. C. Bagaimana kemunculannya di Indonesia? Yaitu merupakan proses keinginan Ustadz Abu untuk membawa untuk menuangkan pemikiran beliau bahwa umat Islam itu harus berjamaah. Dari awal sejak beliau pulang dari Malaysia, Ustadz Abu bercerita, kalau dulu saya menjadi anak buahnya Abdullah Sungkar. Jamaah ini clandestine, organisasi di bawah tanah, itu cerita beliau. Keputusan membentuk jamaah direalisasikan secara resmi pada deklarasi berdirinya Jamaah Ansarut Tauhid di Jakarta tanggal 17 Ramadan 1429 Hijriah atau tepat dengan tanggal September 2008 Masehi. 117 Jamaah Ansarut Tauhid menganut gerakan jamaah tersebut
jamaah terbuka yang menjadi Islam sebagai mengenai kehidupan jamaah. Jadi terbentuknya Jamaah Ansarut Tauhid merupakan wadah perjuangan yang dilaksanakan secara sistem berjamaah dan imah di dalam barisan kepemimpinan umat demi tegaknya syariah Islam. Oleh karena itu, pembentukan Jamaah Ansarut Tauhid tidak sekedar sebagai respon dari perpisahan dengan Majelis Mujahidin Indonesia. D. Sistem kerja kelompok tersebut seperti apa, yaitu 1. Pandangan terhadap pendidikan. Pandangan terhadap pendidikan yaitu sistem pendidikan merupakan bagian yang menentukan dari kualitas suatu peradaban. Umat ideal hanya bisa dicapai jika pendidikan dapat diselenggarakan dengan baik sehingga melahirkan generasi yang kuat di intisam dan intimanya. 2. Pandangan terhadap ideologi. Dianut Islam merupakan ajaran yang sempurna, ajaran yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. 3. Pandangan terhadap politik. Mewujudkan jamaatul muslim merupakan pengalaman syar'i yang bersesuaian dengan kondisi hari ini. 4. Pandangan terhadap ekonomi, yaitu kegiatan muamalah yang seharusnya dilandasi sifat kasih sayang sesama manusia. 5. Pandangan terhadap sosial. Manusia hakikatnya makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. 6. Pandangan terhadap budaya. Budaya yang diprestasikan lewat etika dan estetika adalah sarana perwujudan rasa syukur terhadap nikmat Allah kepada manusia. 7. Pandangan terhadap pertahanan dan keamanan. Melindungi dan membela diri merupakan hak asasi yang diajarkan Islam terhadap individu dan komunitas. 8. Pandangan terhadap hubungan internasional. Sekat kelompok dan kebangsaan telah menjadi alat pemecahan belah kaum muslimin padahal setiap muslim bersaudara. Berdasarkan pandangan di atas, Jamaah Ansarut Tauhid merumuskan poin-poin isu strategis program pengembangan jamaah dalam 3 fokus utama, yaitu 1. Bidang jamaah dan munazomah. 2. Bidang gerakan horizontal. 3. Bidang gerak vertikal. Sekian presentasi saya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.